Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan karena hari ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, silakan pimpin doa dulu. Silakan ya. Bapak ingin cek tentang kebersihan kelas kita. Apa semuanya udah bersih? Silakan dilihat jika ada kertas ya atau sampah yang berserakan di lacinya ya, di lantainya. Silakan dicek ya. Udah bersih semua? Baik ya. Kemudian kerapiannya juga. Apa semuanya udah rapi nih? Udah rapi semua? Udah ya? Nah, bagus ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir bagus ya. Nah, bagus. Kalian telah disiplin ya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran ya. Nah, sebagai kelas 8 ya, di mana kita telah memiliki kesepakatan bersama. Kesepakatan kita apa? Ayo. Kelas 8. Belajar bersama. Ujian bersama. Bahagia bersama. Ya, itu ya. Anak-anak, pada minggu yang telah lalu kita telah belajar tentang organ-organ pencernaan. Ada yang masih ingat organ-organ pencernaan pada manusia? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan ini. Jawab ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Ini kalian telah siap untuk memasuki pelajaran yang selanjutnya ya. Nah ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Kalian masih ingat enggak? Apa itu bernapas? Siapa masih ingat? Itu, ya silakan. Itu. Bernapas adalah proses penghirupan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oh iya. Tepuk tangan lagi ya. Jadi bernapas itu adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Selain karbon dioksida itu adalah air ya, H2O ya. Maka kalau kalian bercermin itu di depan cermin biasanya ada embunnya kan. Nah, itu membuktikan bahwa bernapas itu selain mengeluarkan karbon dioksida juga mengeluarkan air atau H2O ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa manfaatnya ya kita belajar tentang organ-organ pernapasan ya. Pelajaran hari ini sangat penting ya bagi kalian karena ini menyangkut organ-organ yang ada dalam tubuh kita, yaitu tadi sistem pernapasan ya. Ada yang di sini kena flu? Ada? Yang batuk? Ada? Enggak ada? Nah, itu adalah salah satunya ya, akibat dari pernapasan yang tidak sehat ya. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur ya, karena hari ini kalian bisa ada di sini itu karena kesehatan organ pernapasan kalian, sehingga kita bisa bernapas dengan nyaman ya, dengan enak itu ya, sehingga tidak terjadi ya penyakit yang ada di dalam sistem organ pernapasan
kita ya. Tuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti berikut. Siapa yang bisa membacanya? Ayo, yang pertama apa tujuannya? Ya, yang kedua. Ya, yang ketiga. Literasi dan diskusi kelompok peserta didik mampu mengurutkan pernapasan pada manusia. Yang keempat, melalui LKPD dan peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan dada. Yang kelima, dan diskusi kelompok didik mampu menganalisis mekanisme pernapasan perut. Nah, selain tujuan pembelajaran kognitif ya, ada tujuan pembelajaran keterampilan. Ya, silakan dibaca. Tujuan keterampilan yang pertama apa? Dan presentasi. Ya, kemudian tujuan pembelajaran sikap yang pertama melalui diskusi serta didik sikap. Yang kedua, melalui kelompok serta didik mampu. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang organ pernapasan ya, kita akan mengerjakan pretest ya, pretest. Nah, Bapak akan bagikan soal pretestnya. Nah, ini ya soal pretest. Visual ya. Nah, silakan kerjakan soal pretestnya, tulis nama kelas ya, kemudian semester, hari dan tanggalnya ya. Silakan kalau udah. Gimana udah? Udah ya. Ya, sini. Untuk menambah semangat kalian ya dan memberikan motivasi sehingga kita belajar hari ini lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking ya. Silakan berdiri di sini ya, berbaris di samping ini. Ayo, semangat. Goyang-goyang aja.
kalian perhatikan ya video yang akan Bapak tayangkan ya di depan ya. Nah, dari video nanti kalian ajukan pertanyaan ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video tadi ya. Oke, siap ya? Halo anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa ragu atau bisa juga tidak ya? Tapi, pernahkah kalian perhatikan? Rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap minggu. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatan banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak orang yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Organ-organ tersebut memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya kalian akan ada dalam diskusi kelompok untuk membahas permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Ya, silakan. Rumusan masalah apa yang ingin kalian ajukan berkaitan dengan video tadi ya. Bagaimana terjadinya pernapasan pada manusia? Bagaimana proses terjadinya pernapasan pada manusia? Bagaimana proses terjadinya pernapasan pada manusia? Ya, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain? Itu ya, silakan. Apa ya pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia? Apa saja organ penyusun sistem pernapasan pada manusia? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Kita akan membagi kelompok ya. Pembagian kelompok ini dari diagnostik gaya belajar yang telah Bapak Ibu guru lakukan sebelumnya, bahwa di kelas 8 ini ya, dari 16 siswa terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama kinestetik, yang kedua auditori, yang ketiga visual ya. Yang kelompok kinestetik yang mana? Ini tadi ya. Yang sana visual, yang ini auditori ya. Ingat ya kelompoknya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok masing-masing, silakan. Yuk, bergabung dengan kelompoknya ya. Nah, silakan dengan teratur ya membentuk kelompoknya. Ayo, sekarang masing-masing ketua kelompoknya mengambil LKPD dan bahan ajar ke depan ya. Nah, silakan. Satu orang satu ya. Ketua kelompoknya aja. Ya. Ini. Apa semuanya sudah dapat LKPD, bahan ajar? Sudah semuanya? Sudah? Silakan kalian pahami dan baca dulu LKPD-nya. LKPD-nya ya, silakan dipahami dan dibaca dulu LKPD-nya.
Silakan dibaca ya. LKPD. Ada tulisan LKPD di situ. Tahu ya LKPD. Nah, silakan dibaca dulu. Nah, silakan pahami dulu. Kalau tidak paham, silakan ditanyakan ya. Semuanya udah paham belum? Sudah. Nah, selanjutnya kalian lakukan penyelidikan terhadap rumusan masalah yang telah kalian kemukakan tadi. Kemudian kalian isi LKPD ya dengan cara berdiskusi bersama teman-temannya ya. Lakukan diskusi ya. Jangan hanya diam aja ya. Lakukan diskusi yang kelompoknya, berikan ya masukan ya, berikan ide kalian ya, sehingga kalian semua dengan kelompoknya itu berkontribusi ya. Jangan hanya satu saja yang bekerja ya, semuanya bekerja ya. Nah, silakan lakukan diskusi dulu ya. Nah, lakukan diskusi itu. Nah, satunya di sini, satunya. Coba di sini. Kok di situ semua? Nah, itu. Nah. Semuanya udah paham tadi kan? Nah, untuk yang gaya belajarnya visual ya, itu udah Bapak kirimkan linknya ya, link untuk belajar di grup WA ya. Nah, silakan buka sebagai bahan belajarnya juga ya. Nah, untuk yang gaya belajarnya audio ya, Bapak ini ada penjelasan tentang materinya ya. Ini kalian tonton di sini ya, kalian dengarkan penjelasannya ya. Ya. Ya, nah ini silakan kalian pelajari ya. Bentar ya. Ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ya, Ada perhatikan ya banyak videonya organ dulu. yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Nanti kalian simak situ ya, apa yang ada di situ ya. Subscribe lihat. channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Nah, itu ya. Itu tentang sistem Secara garis besar organ pada pernapasan sistem ya. pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersejarah ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui Nah, itu mulut. dibaca semua. Nah, di sini adalah fungsi faring. Organ-organ pernapasan. Setelah faring, itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu apa saja ya? Yang pertama ada inspirasi. Mekanisme pernafasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi. Oke. Semuanya sudah mengerjakan LKPD? Sudah selesai? Sudah ya? Nah, baik.
Nah, kalau sudah, kita akan presentasi ya. Nanti silakan masing-masing kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan ini ya. Nah, siapa yang kira-kira mau duluan mempresentasikan? Kelompok? Ya, silakan. Ya, semuanya boleh. Nah, silakan maju ke depan. Nah, presentasikan ya. Sekarang kami akan memulai mempresentasikan hasil kita. Apa yang dimaksud dengan lengkapilah nama organ yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Alveolus, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Pertanyaannya. Silakan. Jelaskan mekanisme pernapasan dada pada manusia. Ya. Jelaskan mekanisme pernapasan dada pada manusia. Ya, silakan dijawab. Inspirasi terjadi saat otot antara tulang rusuk berkontraksi. Bagaimana kayak gitu? Silakan dijawab. Inspirasi terjadi saat terjadi saat otot antara tulang rusuk berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume rongga dada bertambah besar. Dan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara dapat mengalir dari luar ke. Ini aja. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Angela, ada Aprilina, Jessica, Merlin, Eclipse, dan Piana. Ya. Paru terbagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus yang berfungsi sebagai tempat penampungan udara sehingga oksigen yang masuk dapat dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Tunjukkan saluran organ pernapasan yang benar pada manusia dari luar ke dalam. Ya. Baca langsung. Yang pertama hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea atau batang tenggorokan, kelima bronkus, keenam bronkiolus, yang ketujuh alveolus, kedelapan paru-paru. Otot apakah yang terlibat dalam mekanisme pernapasan dada? Nah, otot apakah yang terlibat dalam mekanisme pernapasan dada? Ya, silakan dijawab. Otot yang terlibat dalam sistem pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Tidak ada. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini ya. Satu akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania, ada Dero Jarsi, Dominikus Pius, Rian Hertanto. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Nah, baik, sebagai kesimpulan ya untuk pelajaran kita hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru.
Ya. Oke, benar ya. Nah, jadi sistem organ pada pernapasan manusia itu terdiri dari organ-organ pernapasan. Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua, paring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trake. Ya, yang kelima, bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Yang ketujuh, paru. Nah, di dalam sistem pernapasan manusia itu ada dua mekanisme pernapasan ya. Yang pertama pernapasan dada. Yang diakibatkan dari pernapasan dada itu apa yang dilibatkan? Itu otot apa? Otot antar tulang rusuk. Kemudian ada pernapasan perut. Itu otot apa yang terlibat? Di diafragma ya, itu ya. Jadi mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua ya, pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Baik, dari hasil presentasi tadi ya, yang merupakan kelompok yang paling bagus ya, hasil presentasinya adalah ya, Bapak pilih kelompok 2 ya. Nah, Bapak ada hadiah ya, hadiah ya untuk kalian ya, ada hadiahnya untuk kalian ya. Nah, silakan kelompok 2 maju kelompok 2. Nah, ini hadiahnya ya. Oke, ya. Tadi kalian udah belajar tentang organ-organ pernapasan dan struktur serta fungsinya ya. Sekarang kalian kerjakan soal post test ya, soal post test ya. Nah, silakan kalian kerjakan soal post test ya. Ya, silakan dikerjakan mulai. Nah, baik. Dari pelajaran yang telah kita lalui ya, sekarang kita akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran kita hari ini ya. Refleksinya adalah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPA ya. Yang selanjutnya adalah apakah masih ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran ya. Nah, silakan kalian kerjakan lembar refleksinya ya. Dijawab singkat aja ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Nah, jadi Bapak ingatkan untuk kegiatan berikutnya adalah kalian belajar kembali ya materi yang telah kita pelajari hari ini ya di rumah ya. Sehingga ilmunya itu tidak hilang ya hari ini, sehingga apa yang kalian dapat hari ini itu akan menjadi ilmu yang kalian peroleh ya. Selanjutnya di rumah kalian pelajari untuk pelajaran minggu depan, yaitu tentang gangguan pada sistem pernapasan ya. Itu materi yang akan kalian pelajari minggu depan ya. Nah, baik. Tadi sebagaimana kita telah buka dengan doa, silakan kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang mimpin doa? Yusta. Ya, Yusta. Silakan Yusta. Ya.